Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, para pendengar Healing Harmony dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, kami mengajak para pendengar sekalian untuk lebih mendekat kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa hidup kita di hadapan Allah pada malam hari ini, mengingat akan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama masuk lebih dalam di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, awan gelap tak kuasa menudungi. Kau tak berubah, kasih-Mu pun teguh. Engkaulah yang kekal dan ilahi. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Kau sediakan semua yang ku perlu. Besar setiamu, Tuhan buatku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, awan gelap tak kuasa menudungi. Kau tak berubah, kasih-Mu pun teguh. Engkaulah yang kekal dan ilahi. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Kau sediakan semua yang ku perlu. Besar setiamu, Tuhan buatku. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness.
kesetiaan-Mu selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau, Allah yang setia, yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan, besar setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Malam hari ini dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, kami naikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau Allah yang setia. Kasih setiamu menuntun kami hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami. Kasih setiamu Engkau nyatakan dalam setiap musim kehidupan kami.
Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan malam hari ini kami bukakan hati kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami yang ada di ruang dengar. Berfirmanlah Allah yang setia, sebab dengan sukacita kami menyambut kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Seorang yang bernama Subrahmanyan Chandrasekhar adalah seorang profesor fisika yang berkebangsaan India Amerika. Ia seorang dosen yang mengajar di Chicago University bidang astrofisika. Pada saat saya membaca artikel tentang hidupnya, saya sangat tertarik, walaupun saya sendiri tidak tertarik dengan bidang fisika yang ditekuninya. Nah, apa yang membuat saya tertarik? Saudaraku, Profesor Subrahmanyan Chandrasekhar dalam 2 kali seminggu ia harus menempuh jarak kurang lebih 100 mil atau kira-kira 160 km dari tempat tinggalnya di Wisconsin menuju Chicago untuk mengajar sebagai seorang dosen pada university tersebut. Jadi kalau dipolak-balik perjalanan itu, maka ia harus menempuh 320 km di dalam perjalanan. Saudara, selain jarak yang jauh, ia harus menempuh resiko menghadapi kondisi jalan yang licin dan berbahaya. Apalagi ketika pada musim dingin. Karena musim dingin selalu turun salju yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Yang menarik adalah jalan jauh yang ia tempuh hanya untuk mengajar 2 mahasiswa yang mendaftar untuk mata kuliah tersebut. Sungguh pun demikian, ia tetap setia mengajar. Saudara, 10 tahun kemudian kedua mahasiswa itu yang bernama Channing Yang dan satu lagi Sung Dao Lee menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika. Dan Dr. Chandrasekhar pun mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 1983. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia? Bahkan Ia setia sampai mati di kayu salib demi misi penyelamatan saudara dan saya. Pada waktu kecil saya ingat sekali ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan begini: Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu menanti kedatangannya? Setia-setialah, setia sampai mati. Haleluya. Nah saudara, jika kita ini mengaku kita anak Tuhan, berarti sudah seharusnya kita mewarisi apa yang menjadi gaya hidup Tuhan dan Bapa kita. Ia adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, walau kedua kata ini terpisah, namun sesungguhnya berkaitan erat. Dengar saudaraku, kasih tanpa kesetiaan itu hanyalah fata morgana. Indah, tetapi tidak nyata dan mudah saja menghilang. Sebaliknya, kesetiaan tanpa kasih adalah perhambaan belaka, hampa, namun syarat dengan kewajiban-kewajiban. Kasih setia memang seperti sekeping uang logam yang tidak bisa terpisahkan, karena jika dipisahkan itu tidak berarti bagi orang yang menggunakannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di ruang dengar saudara, dengarlah, Tuhan meminta agar kita mengalungkan kasih dan setia di leher kita.
Sebagai Bapa, Ia penuh kasih dan setia. Itu sebabnya Ia mengharapkan agar kasih dan setianya menjadi ciri utama dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara, kitab Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, kadang kita merasa bahwa kita sudah kehabisan alasan untuk tetap mengasihi dan hidup dalam kesetiaan. Namun ingatlah, kasih dan setia justru tampak jelas tatkala memang tidak ada lagi alasan untuk mengasihi dan hidup dalam kesetiaan. Saudaraku, kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas menjamin bahwa tidak ada janji dan rencananya yang akan gagal. Karena Allah adalah pribadi yang berdaulat dan kasih serta kesetiaannya tidak terbatas, maka Ia sanggup mengatur jalannya secara kehidupan saudara dan juga saya. Kemahakuasaannya itu mengakibatkan tidak ada satupun janjinya yang akan diingkarinya. Ia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Ia adalah Allah yang setia menjadi perisai bagi setiap kita yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 30 mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, apapun upaya manusia, apapun upaya kita untuk menghalangi kehendak Tuhan, pasti akan berakhir dalam kegagalan. Semua yang Ia rencanakan pasti akan digenapinya tepat pada waktunya sesuai dengan yang Ia janjikan, sebab Ia Allah yang setia. Saudara, dalam 2 Tawarik 22 dikisahkan, ada seorang yang bernama Atalia ingin menghabisi semua keturunan Raja Daud. Tetapi Tuhan setia dengan janjinya terhadap Daud. Ia menyelamatkan Yoas melalui Yosabat. Di dalam 2 Tawarik 22 ayat 11, sebuah cerita yang melambangkan kasih setia Tuhan terhadap janjinya. Di sana dikatakan, tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahasya, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahasya, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dapat dibunuh oleh Atalia. Saudara, melalui peristiwa ini Allah membuktikan bahwa janji dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh manusia. Tuhan telah berjanji bahwa keturunan Daud akan memerintah sebagai raja atas Israel secara turun-temurun. Oleh sebab itu, walaupun Ratu Atalia berupaya untuk memusnahkan keturunan Daud, yaitu dengan membunuh anak-anak Ahasya, namun Allah melalui Yosabat menyelamatkan nyawa salah seorang anak Ahasya, yaitu Yoas. Alhasil, rencana Ratu Atalia berakhir dengan kegagalan karena Tuhan setia dengan janjinya kepada keturunan Daud. Saudara, jika Tuhan sudah merancang rencananya bagi kita, tidak ada yang dapat menghalanginya. Sebab apapun yang Ia kehendaki pasti akan terwujud dengan sempurna. Haleluya. Yesaya 25 ayat 1 mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rencana-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dulu. Haleluya. Mari saudaraku, hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu setia menuntun, memimpin, dan menyertai kita dalam penyertaannya yang sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.